Baik teman-teman, untuk video yang kedua yaitu terkait decision tree using WK atau WK atau Information for Knowledge Analysis. Nah, next. Nah, untuk capaian pembelajaran di sini ada 2 poin. Yang pertama, mahasiswa dapat mendemonstrasikan pembuatan model klasifikasi decision tree menggunakan tool WK. Kemudian poin yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengevaluasi model klasifikasi menggunakan tool WK. Oke, next. Nah, untuk online-nya, outline-nya atau secara garis besar di sini ada 3 poin. Yang pertama ada bagaimana cara membaca dataset, kemudian eh, bagaimana cara menggunakan fitur klasifikasi atau classify, kemudian evaluasi dan memvisualisasikan model dari klasifikasi. Next. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu ini adalah tampilan awal aplikasi WK. Di sini teman-teman untuk tanda panah yang warna merah di situ adalah ada explorer di mana untuk melakukan dataset atau memasukkan data analisis di data mining kita harus menggunakan tampilan awal yaitu menu explorer teman-teman. Next. Nah, bagaimana sih untuk membaca dataset ARFF atau Attribute Relation File Format? Yang pertama di sini dijelaskan bahwasanya kita disuruh memilih whether nominal ARF file from chosen file. Jadi teman-teman kita disuruh memilih file whether nominal ARF yang sudah tertera di gambar. Nah, kemudian chosen file. Pilih file tersebut under the process step option di bawah pre-processes tab option seperti itu. Nah, setelah teman-teman dari tampilan awal tadi, kemudian tampilan kedua yaitu seperti gambar di samping, di mana ada menu pre-process, classify, cluster, associate, select attribute, dan visualize. Nah, di sini teman-teman ada pre-proses di mana tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman nanti di data tersebut teman-teman akan mencari data yang yang bertuliskan whether nominal ARF seperti itu teman-teman. Kemudian setelah menu tersebut diketahui kita dapat membuka file tersebut seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk memahami dataset? Di sini setelah kita memilih whether nominal ARF, di sini ada memiliki 4 fitur ya teman-teman. Di sini ada 4 fitur. Yang pertama itu outlook, temperatur, humidity, winding. Dan satu atribut kelas yaitu play. Oke. Dari penjelasan atau dari gambar kita sudah mengetahui bahwasanya di sini terdiri dari 4 atribut. Yang pertama ada outlook, temperatur, humidity, and winding. Nah, dan satu atribut yaitu dan atribut kelas yaitu play. Seperti itu teman-teman. Setelah itu data-data ini kemudian akan dipilih atribut mana saja yang kita akan gunakan untuk melakukan uji analisis pada data. Seperti itu. Next. Nah, setelah mengetahui jumlah dari atribut yang akan kita gunakan, yang tadi ada outlook, temperatur, humidity, wind, dan play. Ya. Di sini setelah itu untuk langkah selanjutnya, jika kita klik fitur outlook, kita dapat melihat bahwa fitur outlook memiliki 3 nilai atribut, yaitu sunny, overcast, rainy. Nah, jadi teman-teman, ketika data tersebut diklik, misal data poin yang nomor 1 outlook, nah data tersebut kita pilih, kemudian akan ada 3 atribut, ya akan ada tiga atribut yang terpilih. Artinya apa? Artinya adalah di dalam data atribut outlook terdapat fitur yang terdiri dari 3 nilai, yaitu ada sunny, overcast, and rainy. Nah,
di sini kita dapat menghitung. Nah, ada beberapa kolom, yaitu ada nomor, label, count, dan weight atau berat. Nah, yang pertama ada penomoran 1, 2, 3, kemudian diikuti dengan label, ada sunny, overcast, range, kemudian akan dihitung. Oh, ternyata untuk yang label 1 itu memiliki nilai 5, overcast 4, dan yang terakhir 5. Dengan bobot 5,0, 4,0, dan 5,0. Nah, setelah data tersebut diketahui, kita dapat membaca atau memvisualisasikan atau memplay dari hasil data set yang dianalisis atau poin yang pertama, yaitu terkait outlook. Nah, setelah itu kita dapat melihat gambar visualisasinya di bawah tersebut, ada yang warna merah, biru. Nah, data tersebut mengartikan bahwasanya untuk poin yang satu, yaitu Sunny, memiliki nilai 5, kemudian yang nomor 2 overcast, yaitu warna biru di tengah-tengah, kemudian yang 3 juga memiliki nilai yang sama, yaitu 5. Sehingga kita dapat memahami bagaimana cara membaca dataset di aplikasi atau software WK. Seperti itu. Next. Materi ini menjelaskan proses memahami database menggunakan fitur DWK Explorer. Di sini ada informasi database pada kotak current relation. Kita dapat melihat informasi terkait database yang sedang dianalisis, termasuk nama atribut, jumlah instance atau data point, terus jumlah atribut atau fitur. Atribut temperatur. Pada atribut temperatur, data memiliki tipe nominal dengan nilai yang berbeda, yaitu hot, terlihat ada 4 instance, terus kemudian mild, terlihat ada 6 instance, cool, terlihat ada 4 instance. Di sini tidak ada nilai yang hilang ya, missing 0%. Kemudian statistik data di kolom label menampilkan kategori atau nilai unik dari atribut. Kolom count menampilkan jumlah instance yang memiliki nilai tertentu. Kolom weight, berat atau bobot instance untuk nilai tertentu. Tujuan visualisasi. Informasi ini memungkinkan pengguna untuk memahami distribusi data pada atribut, pada setiap atribut seperti kategori yang dominan, pola data yang mungkin berguna untuk analisis lebih lanjut. Manfaatnya untuk membantu pengguna memastikan data bersih atau dan terstruktur, mengidentifikasi pola awal dalam database, mengambil keputusan terkait processing atau analisis data lebih lanjut. Terus kemudian di sini ada pada materi ini menjelaskan fitur edit database dalam WK Explorer. Fitur data dengan menekan tombol edit dapat melihat dan memodifikasi dataset secara langsung dalam bentuk tabel atau record. Dataset ditampilkan dalam format baris dan kolom. Baris untuk mempresentasikan setiap instance atau data point dalam database. Kemudian di sini kolom untuk mempresentasikan atribut atau fitur yang ada dalam database. Informasi yang ditampilkan pada contoh database Wither simbolik terdapat atribut seperti
Outlook. Outlook ini berisikan tentang sunny, overcast, dan rainy. Terus kemudian temperatur ada hot, mild, dan cool. Humidity itu high dan normal. Windy ada true dan false. Play ada yes dan no. Setiap baris menunjukkan kombinasi nilai atribut untuk satu instan. Kegunaan fitur edit untuk memperbaiki data, menambahkan instansi baru, dan menghapus atau memodifikasi data secara langsung. Undo untuk menghapus, untuk membatalkan perubahan jika diperlukan. Manfaatnya memungkinkan pengguna untuk melakukan pengeditan cepat pada dataset tanpa perlu menggunakan editor eksternal. Materi ini menjelaskan fitur edit dataset pada WK Explorer, khusus terkait kemampuan untuk mengedit data dan menambahkan instance baru. Fitur utama untuk mengedit data, setiap nilai atribut dalam dataset dapat diubah dengan mengklik pada sel yang ingin diedit. Perubahan langsung dilakukan pada data yang ditampilkan dalam format tabel. Terus kemudian yang kedua, untuk menambah instance baru, menggunakan tombol Add Instance, dapat menambahkan baris data baru di dataset. Terus saat menambahkan instance, dapat menunjukkan nilai untuk setiap atribut secara manual. Instance baru akan langsung ditambahkan ke dataset sedang ditampilkan. Dataset yang sedang ditampilkan seperti yang terlihat di baris ke-15 pada gambar. Komponen dataset. Dataset ditampilkan dalam format tabel dengan kolom untuk setiap atribut. Di sini contoh atribut ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Terus ada nilai-nilai atribut bersifat nominal seperti sunny, hot, heat, dan lain-lain. Baris terakhir, instance ke-15 adalah instance yang baru ditampilkan, yang baru ditambahkan. Fungsi tombol pendukung di sini ada undo untuk membatalkan perubahan. Terakhir, jika terjadi kesalahan, oke, menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada dataset, cancel, membatalkan semua perubahan yang dilakukan sejak tombol edit ditekan. Manfaatnya, Manfaatnya pada fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbaiki atau memperluas dataset secara manual tanpa perlu menggunakan alat eksternal. Pada materi ini menjelaskan tentang fitur klasifi dalam WK Explorer yang digunakan untuk melakukan klasifikasi pada dataset. Langkah-langkahnya di sini menggunakan fitur klasifikasi. Yang pertama ada buka tab klasifikasi. Tab ini digunakan untuk menentukan algoritma klasifikasi pada dataset. Terus kemudian yang kedua di sini untuk pilih algoritma klasifikasi. Dengan cara klik tombol pilih atau kursor untuk menampilkan data algoritma yang tersedia. Terus navigasi ke opsi Trees J48. J48 adalah implementasi pohon keputusan berdasarkan algoritma C4.5 atau pengembangan dari ID3. Digunakan untuk membuat pohon keputusan dari dataset dengan aturan berbasis data atribut. Penjelasan algoritma J48. J48 menghasilkan pohon keputusan yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas berdasarkan atribut dalam dataset. Fitur penting dari J48 mendukung data dengan nilai atribut yang hilang atau missing values, terus mendukung atribut nominal dan numerik, memungkinkan pemangkasan pohon atau pruning untuk menghindari overfitting.
Ini termasuk dalam kategori pengklasifikasi statistik dengan menggunakan metode statistik untuk mempelajari pola data. Aplikasi klasifikasi itu algoritma sangat cocok untuk database dengan atribut, kategori, dan biner. Setelah model dilatih, pohon keputusan dapat memvisualisasikan untuk memahami aturan klasifikasi. Manfaat penggunaan J48 untuk memudahkan interpretasi, fleksibel, dan efisiensi. Oke, baik, saya Previa akan menjelaskan slide selanjutnya. Test options atau opsi pengujian. Jadi di sini ada beberapa opsi pengujian. Itu yang pertama using training set atau menggunakan set pelatihan. Using training set ini memakai seluruh data sebagai training set sekaligus testing set. Di mana ini memiliki kelebihan, yaitu akurasinya akan sangat tinggi tetapi juga memiliki kekurangan. Yaitu akurasi yang sangat tinggi ini tidak memberikan estimasi akurasi yang sebenarnya terhadap data yang lain atau yang tidak dipakai untuk training. Kemudian opsi yang kedua itu ada holdout method. Itu metode bertahan. Memakai sebagian data sebagai training set dan sisanya sebagai testing set. Metode yang lazim dipakai asal jumlah sampel yang cukup banyak. Kemudian ada dua jenis dalam metode ini, yaitu ada supply test set dan percentage split. Supply test set ini jika file training dan testingnya tersedia secara terpisah. Kemudian percentage split ini jika hanya ada satu file yang ingin dipisahkan ke training dan testing, maka presentasi di kolom akan adalah porsi yang dipakai sebagai training set. Jadi maksudnya di sini tuh eh, percentage split ini jika hanya ada satu file data, maka data akan dibagi berdasarkan persentase. Misalnya nih ada 70% untuk training dan 30%-nya lagi untuk testing. Nah itu, lalu pengguna bisa menentukan persentase yang ingin digunakan. Oke, next. Lalu ada opsi selanjutnya, yaitu ada cross validation method, di mana voltnya itu 5 atau 10. Teknik estimasi akurasi yang dipakai jika jumlah sampelnya itu terbatas. Lalu ada salah satu bentuk khusus CV adalah leave one out cross validation atau LOOCV, dipakai jika jumlah sampel yang sangat terbatas. Lalu di sini ada ilustrasi cross validation di mana K atau voltnya itu sama dengan 5. Yang pertama, data terdiri dari 100 instance atau 100 sampel, itu kemudian dibagi menjadi 5 blok dengan jumlah sampel yang sama, lalu nama bloknya itu ada A, B, C, dan D. Kemudian masing-masing terdiri dari 20 instance atau 20 data. Kemudian yang kedua, kualitas kombinasi parameter tertentu diuji dengan cara sebagai berikut. Yaitu yang step pertama, training memakai blok A, B, C, D. Kemudian testingnya itu menggunakan blok E dengan hasil akurasi A. Kemudian step 2 itu trainingnya memakai A, B, C, E. Dengan testingnya itu menggunakan blok D, hasil akurasi B. Kemudian step yang ketiga, training memakai A, B, D, E. Testingnya itu memakai blok C dengan hasil akurasi D. Kemudian step yang kelima, training memakai B, C, D, E. Kemudian testingnya itu memakai blok A dengan hasil akurasi E. Kemudian yang ketiga, langkah selanjutnya itu menghitung rata-rata akurasi ya, dengan rumus rata-rata akurasinya itu A plus B plus C plus D plus E per 5. Itu dibagi 5. Nah, ini mencerminkan kualitas parameter yang dipilih. Kemudian, yang keempat, ubahlah parameter model dan ulangi dari nomor 2 sampai dicapai akurasi yang diinginkan. Jadi jika akurasi yang diinginkan itu belum tercapai, maka parameter modelnya itu harus diubah atau ditingkatkan. Kemudian proses cross validation-nya itu diulang dari langkah kedua hingga hasil yang memadai itu diperoleh. Kemudian next. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada more option.
Nah, jika kita klik more option itu maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini itu ada output model, kemudian ada output models for training split, kemudian output per class stats. Itu apa sih? Nah, output model ini tuh menyimpan model yang telah dilatih agar dapat digunakan kembali atau dianalisis lebih lanjut. Kemudian output mod output model for training splits ini tuh menyimpan model yang dihasilkan dari setiap pembagian data pelatihan. Kemudian ada output per class stats. Kemudian ada output entropy evaluation measures, output confusion matrix itu teman-teman bisa gunakan sendiri ya. Lalu di sini ada tombol evaluation metric. Itu merupakan menu ini tuh memberikan akses untuk melihat metrik evaluasi tambahan seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan lainnya. Kemudian next. Nah, di sini start ya. Jika kita klik start, maka akan menghasilkan informasi sebagai berikut. Nah, ini tuh merupakan hasil dari proses klasifikasi menggunakan algoritma J48 atau implementasi pohon keputusan C4.5 di perangkat lunak WK. Nah, ini hasilnya. Kita baca ya, teman-teman. Kita lihat di sisi kiri terlebih dahulu. Di sini ada scam. Nah, skemanya ini menggunakan WK Classifiers Trees titik J48. Nah, itu dengan parameternya itu ada C 0,25 itu confident threshold untuk pruning pohonnya. Kemudian M2 ini minimal jumlah instance atau data per daun pohon. Lalu ada relation. Relationnya ini dataset ya. Relationnya ini weather symbolic. Kemudian ada instance, datanya itu berjumlah 14. Lalu ada attributes, attributesnya itu ada 5, yaitu outlook, temperatur, humidity, windy, play. Nah, lalu dia ada mode evaluasi, tes modenya itu evaluate on training data. Nah, di sini kita lihat di bagian bawahnya sini, itu merupakan pohon keputusan J48 yang dihasilkan. Nah, ini merupakan struktur pohonnya berdasarkan kondisi atribut. Seperti jika outlook-nya sunny, maka kita mengecek nih humidity-nya. Kalau humidity-nya itu high, maka no. Jika humidity-nya itu normal, maka yes. Kemudian jika outlook-nya itu overcast, maka itu langsung yes. Lalu kita melihat lagi, jika outlook-nya itu rainy, maka kita mengecek windy. Jika windy-nya itu true, maka no. Jika windy-nya itu false, maka yes. Nah, lalu di sini number of leaves-nya ini, pohon ini memiliki 5 daun ya. Daunnya itu adalah terminal node yang mewakili keputusan akhir. Oke, kemudian kita lihat di sisi sebelah kanan. Ini merupakan hasil evaluasi model. Evaluasi pada training set. Nah, di sini kita lihat time take time taken to test model on training data ada 0 second. Jadi di sini waktu yang diperlukan untuk evaluasi itu 0 detik. Lalu di sini di bawahnya ini ada ringkasan kinerjanya, di mana correctly classified instance-nya itu ada 14 atau 100%, kemudian ada incorrectly classified instance-nya itu ada 0%, 0 atau 0%, kemudian ada kappa statistiknya itu ada berjumlah 1. Ini maksudnya itu modelnya itu sempurna. Oke, kemudian dapat dilihat selanjutnya. Lalu di sini ada akurasi rinci per kelas, detail accuracy by class. Nah, di sini ada TP rate, ada FP rate, precision, recall, F measures, MCC, dan lain-lainnya. Ini dapat kita lihat juga. Nah, eh, lalu di sini di bawahnya ini ada confusion matrix-nya, di mana A ini adalah yes dan B ini adalah no. Lalu di sini ada 9 instance
atau 9 data yang diklasifikasikan benar sebagai yes atau A. Kemudian ada 5 di B itu 5 data atau 5 instance yang diklasifikasikan benar sebagai no. Nah, maka kesimpulan yang dapat saya tarik dari gambar ini yaitu model J48 yang dihasilkan memiliki akurasi 100% pada data training karena pohon keputusan yang dibuat sempurna memisahkan data. Kemudian, hal ini bisa terjadi karena model dievaluasi hanya pada data training atau evaluate on training data, bukan pada data uji. Kemudian, struktur pohon sederhana dan mudah dipahami karena dataset kecil atau terdapat 14 instance atau data. Oke, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman, di sini ada confusion matrix. Nah, confusion matrix baris pertama menunjukkan 90 menunjukkan bahwa adanya 9 tambah 0 yang instance play sama dengan yes di dalam dataset dan semua benar diklasifikasikan sebagai play sama dengan yes. Nah, berarti di mana angka 9 ini menunjukkan bahwa instance dari kelas play sama dengan yes yang diprediksi benar sebagai play sama dengan yes. Lalu ada baris kedua 0 dan 5 menunjukkan bahwa ada 0 plus 5 instance play sama dengan no di dalam dataset dan semua benar diklasifikasikan sebagai play sama dengan no. Nah, dari materi ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada error daripada prediksi terhadap dataset yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, kesimpulannya, tidak ada kesalahan prediksi. Semua instance diklasifikasikan dengan benar ke kelas masing-masing. Lalu di kelasnya ya dapat kalian lihat sini, ini tabelnya. Kalau kalian tidak notice, ini yang tadi jelasin confusion matrix 90A sama dengan yes, yaitu yang dimana artinya class play sama dengan yes ini. Nah, class play sama dengan yes 9 instance menunjukkan diprediksinya sebagai play sama dengan yes dan kelas play sama dengan no itu 5 instance yang semuanya diartikan sebagai instance class play no. Nah, model ini memiliki 100% nilai akurasinya, teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada error pada prediksi. Berarti ini itu sangat akurasi nilainya. Gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke next page ya. Jadi di next page-nya itu kita punya more option output prediction. Apa itu? Nah, jika kita melihat dari data di sini, nah kalian bisa lihat jika ingin melihat hasil produksi, klik choose pada output prediction, pilih plain text. Nah, di sini kalian pilih buka, kita udah buka laman classifier evaluation option, lalu buka output prediction-nya ke sini. Lalu klik tombol choose di samping ini, baru kalian klik ke sini. Nah, format yang dipilih adalah plain text. Kemudian jalankan kembali proses evaluasinya ya teman-teman ke tombol yang start. Oke, baru start nanti. Nah, nanti itu hasil yang ditampilkan seperti apa? Hasil yang ditampilkan itu WK akan menghasilkan daftar prediksi yang dilakukan oleh model untuk setiap instance atau hal yang terjadi pada dalam dataset instance tersebut. Nah, hasil prediksi ini akan mencapai seperti instance, prediksi model, probabilitas, dan nilai aktual kelasnya berdasarkan dataset yang sudah dibuka tadi. Nah, kegunaannya ini untuk apa sih? Nah, kegunaannya ini untuk melihat detail hasil prediksi untuk setiap data point, memverifikasi apakah prediksi model sudah sesuai. Nah, yang terakhir, kegunaannya juga bisa untuk menganalisis lebih lanjut terhadap instance yang telah diklasifikasikan. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah,
Outputnya apa jika kita sudah memilih konsep-konsep langkah-langkah yang tadi? Nah, outputnya maka pada informasi akan muncul hasil prediksi pada data training. Setelah yang udah aku jelasin tadi, outputnya seperti ini ya. Nah, di sini ada ins, tagar. Di sini adalah nomor urut instannya, teman-teman. Nomor urut instannya. Terus di sini ada actual. Telah disebutkan kalau contohnya ini ya nomor instance 1, 2.2 no. Nah, ini menunjukkan model memprediksi. Berarti ini adalah hasil aktual. 2 dengan keterangan no. Nah, prediksinya apa dari model? Prediksinya yaitu menunjukkan label sebagai 2 itu adalah sebagai nilai no. 2 adalah sebagai nilai no. Lalu error prediction ini adalah menunjukkan apakah prediksi benar atau salah. Kalau misalkan kosong, artinya ini benar biasanya. Lalu jika salah itu dia biasanya akan ditandai. Nah, prediction ini adalah prediction on data training set ini adalah judul dari data tabel yang mencakup keseluruhan ini, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan penjelasan lebih mudahnya, baris-baris ini tuh menunjukkan apakah model ini menebak dengan benar atau salah berdasarkan data pelatihan. Lalu jika aktual dan prediksi sama, berarti prediksinya ini benar. Berarti ini kan udah setara ya teman-teman. Ini kan udah ditandai ya. Berarti ini prediksinya ini benar. Karena mereka ini sama gitu, konstan gitu. Berarti benar. Ini prediksi instan 3 ternyata 1 titik yes. Berarti prediksinya benar. Terus instance 6, baris 6, 2.0, berarti instansinya itu benar. Jadi akurasinya seperti yang dijelasin tadi adalah 100%. Lanjut, di slide ini juga aku bisa jelasin ya, dan slide ini juga membantu untuk memvalidasi kinerja model pada data yang sudah diketahui sebelumnya. Next. Nah, di sini visualis 3. Nah, di sini sebelum kita lihat outputnya seperti apa, kita disuguhkan dulu dengan laman seperti ini di Web Explorer, di mana di tempatnya itu ada di Classify. Nah, di tempat ini kita bisa mengetahui nilai dari masing-masing datasetnya. Nah, untuk di sisi kiri atas ada use training set, ada use training set, dan ada juga kita memiliki supply test set, cross validation, percentage split. Nah, ini tuh ada masing-masingnya. Kalau untuk use training set, ini tuh model yang diuji menggunakan data latih, data yang digunakan untuk membuat model. Kalau supply test set itu data uji yang terpisah yang dimasukkan oleh pengguna. Kalau cross validation faults sama dengan 10, nah itu adalah caranya membagi data yang menjadi beberapa lipatan, volts tadi 10 lipatan, untuk pengujian data pelatihan bergantian. Nah, kalau percentage split itu membagi data berdasarkan persentase tertentu. Misalkan yang di sini ada 66% ya, teman. Nah, jadi yang dipilih oleh penulis ini, more option-nya itu use training set, data yang menggunakan data latih. Lalu ada classifier output ya, kalian lihat di sini classifier output. Bentar saya tandai. Nah, classifier output ini adalah evaluation on training set, yang artinya mengevaluasi dari data set training. Nah, hasil evaluasi model artinya itu ya. Jadi, correctly classified instance adalah jumlah dan persentase data yang diklasifikasikan dengan benar atau 100%. Di sini 100% nih. 100% nih. Lalu ada incorrectly classified instance, jumlah data yang diklasifikasikan salah, itu 0, tidak ada. Berarti datanya 100% ini akurat, guys. Lalu kita ke resultnya, langsung ke resultnya ya.
Result-nya detail, accuracy, by class, ini data model yang telah dijalankan dan disimpan pada bagian ini. Nah, di antaranya kalian bisa melihat ya, di sini ada tulisan-tulisan ya, teman-teman. Nah, di sini itu misalkan nih contohnya di 2140 nih J48 ini tuh untuk melihat banyak opsi. Nah, di sini itu di sini sorry, ini itu hasil outputnya kalau kalian klik itu hasilnya ini. Nah, di sini load model ini tuh memuat model yang telah disimpan nanti. Outputnya seperti apa, lalu ada self result buffer, itu menyimpan hasil evaluasi ke file. Nih, lalu ada visualisasi tree, ini memvisualisasikan data, bagaimana data tersebut divisualisasikan sebagai pohon, namanya juga tria. Jadi nanti bentuknya itu seperti pohon, teman-teman. Lalu ada visualis cost curve, melihat kurva biayanya. Kalau yang visualis tree ini cuman dia melihat melihat data pohonnya saja, data bentuk visualisasi pohonnya. Kalau ini cost curve ini dia nanti sama analisis biayanya juga. Nah, opsi visualisasi tree ini digunakan untuk melihat representasi grafis yang dari pohon keputusan tadi. Nah, struktur pohon ini juga membantu kita loh teman-teman untuk memahami bagaimana model membuat keputusan berdasarkan atributnya gitu. Penjelasan gampangnya juga kita bisa jelasin tujuannya tuh untuk apa sih si visualisasi tree ini. Tujuannya itu melihat bagaimana model performanya, dan memahami logika yang digunakan oleh algoritma dalam pengambilan keputusan. Nah, lalu kita lihat nih gimana hasil output dari visualisasi tree-nya, teman-teman. Nah, seperti ini hasil visualisasinya. Seperti ini. Jadi yang telah dijelaskan tadi, yang aku udah jelaskan tadi sebelumnya, ini ada Sunny, overcase, ini outlook-nya ya, teman-teman. Yang sudah aku jelaskan tadi, ini nyambung di part sebelumnya, di part 13 ya. Ada Sunny, overcase. Nah, ini tuh mereka bakal bercabang berdasarkan program yang sudah kita buat, dataset yang telah kita buat. Jadi misalkan di node pertama kita punya root atributnya Outlook, lalu Outlook-nya dilanjutkan dari Sunny kita ke humidity itu kita lanjut di hitung hasilnya. Kalau height dia nanti 0, 3.0, dan normalnya just 2.0 tadi. Nah, jadi penjelasan sederhananya itu teman-teman, misalkan jika cuaca overcast, maka langsung diprediksi yes nih, prediksi langsung ya. Kalau rainy, akan diprediksi langsung windy. Jika windy, berarti kalau true berarti 2.0, kalau false dia yes 3.0. Ini bertolak belakang dengan sunny dan dengan cuaca sunny ya. Jadi hujan ini bertolak belakang datasetnya dengan rumusnya, dengan atributnya dengan data rainy. Jadi ini bertolak belakang dia. Kalau dia 0.0, tapi kalau dia yes ini 3.0. Kalau yes berarti dia 2.0, kalau no di windy itu 2.0. Jadi terbalik gitu, bertolak belakang. Oke, teman-teman, seperti itu. Untuk penjelasan lebih rincinya, kalian bisa lihat teman saya yang menjelaskan selanjutnya dan melihat referensi di sumber internet. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang materi yang sudah teman-teman saya sampaikan. Baik, di sini ada set model atau menyimpan model. Jadi tujuannya itu adalah model yang telah dibuat dapat disimpan untuk digunakan pada prediksi data baru. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu setelah selesai melatih model atau mentraining, kita bisa menyimpan model tersebut dengan memilih opsi save model. Nah, kemudian pilih direktori tempat kalian yang ingin menyimpan file model, dengan catatan hindari menyimpan file di direktori default WK. Nah, kemudian berikan nama file, misalnya itu weather1.model, kemudian klik save. Yang selanjutnya itu adalah load a finalized model atau membuat model yang telah disimpan.
Nah, jadi tujuannya itu untuk membuat kembali model yang sudah disimpan untuk digunakan atau dianalisis lebih lanjut. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka aplikasi WK Explorer. Kemudian pastikan dataset yang digunakan itu sama dengan dataset saat model dilatih. Nah, kemudian pilih tab Classify. Nah, pada daftar hasil atau pada daftar result list, nah klik kanan dan pilih opsi load model. Kemudian cari dan pilih model yang sudah dipilih tadi. Kemudian setelah model dimuat, hasil training sebelumnya itu akan muncul di tampilan classifier output. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah make prediction on new data atau membuat prediksi dengan data baru. Nah, tujuannya itu menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi data baru. Nah, langkah-langkahnya yaitu siapkan data baru dalam format yang sesuai atau biasanya formatnya itu .arff seperti itu. Kemudian pada WK GUI Chooser, pilih menu Tools, lalu pilih RViewer untuk membuat atau memodifikasi dataset baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, teman-teman, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik open pada editor ARFF Viewer. Kemudian pilih file weather nominal ARFF. Kemudian data record dari dataset weather nominal akan muncul pada editor. Setelah itu, simpan ulang dengan memilih menu Save As pada direktori kerja. Kemudian beri nama lain. Di sini kita permisalkan nama lain dengan weather test ARFF. Kemudian rubah beberapa nilai variabel untuk mendapatkan data baru. Di sini juga kita bisa menghapus beberapa record dengan cara klik tombol CTRL, kemudian klik record yang ingin dipilih. Lalu klik kanan, pilih delete all, select intents. Untuk terakhir yaitu simpan dengan memilih file, setelah itu klik save. Baik, selanjutnya adalah prediksi data baru. Kembali ke WK Explorer yang menampilkan hasil load model yang disimpan. Kemudian pilih supply test set pada test option. Kemudian klik set. Nah, dari supply test set ini kita pilih yang set, kemudian muncul tampilan seperti ini, kita open file. Selanjutnya pilih file yang tipenya adalah weather.test.arff, kemudian klik open. Pada window test instance, lalu kemudian klik close. Yang ini, yang open window test instance ini kemudian kita close. Selanjutnya pilih jenis classifier tree J48. Kemudian set more option pada output prediction plain text. Nah, di sini kita pilih output prediction, kemudian pilih yang plain text, lalu kita klik start. Awal dari sini yang J48, yang classifier tree, kemudian kita pilih yang J48, kemudian muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang auto prediction plain text, kemudian kita klik start seperti ini. Kemudian hasil prediksinya adalah, dari prediksi hasil diketahui bahwa terdapat 3 record
yang diprediksi salah, sehingga error rate sama dengan 3/5 atau 60%. Seperti ini, errornya adalah terdapat 3 prediksi yang salah. Yang ini di prediksinya ada 3 yang salah, jadi dari totalnya adalah 3/5 itu 60%. Selanjutnya ada confusion matrix. Pada baris 1, play yes. Play sama dengan yes. Kemudian pada baris 1 sebanyak 1+2 diprediksi benar. Play yes. Sebanyak X baris 2 prediksi benar untuk kelas play sama dengan no sebanyak Y. Statistik kinerja seperti error rate. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.